Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Build Your Own IoT Platform with Node-RED. Artinya kita membuat sebuah IoT platform dengan menggunakan Node-RED sebagai backend-nya. Untuk itu dalam distras ini saya menggunakan Arduino ya. Arduino membaca sensor, lalu dia publish datanya setiap 5 detik ke Node-RED. Kemudian kita bisa lihat hasil daripada publish data yang dilakukan oleh Arduino ini ke dalam sebuah dashboard seperti ini. Biasanya kalau kita punya sensor, kita biasanya kirim ke banyak ya, contohnya ke lewat MQTT atau lewat Microsoft Azure IoT Hub atau lewat Google IoT Platform atau kemana aja ada. Nah ini kita ingin bikin sendiri ya, artinya servernya on premise, artinya kita nggak taruh di cloud karena nggak semua sensor harus taruh di cloud ya, dan lebih baik kita bikin sendiri jadi supaya kita bisa lebih murah kali ya, karena kan sifatnya local area network. Untuk itu tanpa panjang lebar saya coba lihat ya bagaimana proses di sini. Pertama adalah kita menggunakan ESP8266 Wi-Fi, lalu WiFi client dan DHT ESP. Lalu di sini ada base 64. Nah, biasanya kalau kita punya sensor itu dikirim lewat MQTT, atau kalau kita pakai Microsoft Azure IoT Hub kita jalankan pakai Microsoft. Nah, tapi ini kita menggunakan REST. Jadi di sini kita menggunakan REST, di mana modelnya seperti ini ya kalau REST itu ya. Jadi kita bikin string post request post, karena ininya post, lalu ada host, case control, accepted, authorization, content type application, content length, dan post data. Jadi dia beda sama ThingSpeak ya. Kalau ThingSpeak itu taruhnya di URL-nya. Jadi data yang ada itu ditaruh di URL. Tapi kalau aplikasi ini taruhnya di body. Artinya di bodinya. Nah, untuk itu kita bisa lihat ya di Node-RED-nya ya. Node-RED-nya itu kita pasang pertama-tama adalah HTTP in. HTTP in ada di network ya. HTTP in dengan metodenya adalah post. Jadi bukan get, bukan put, bukan delete, tapi post. Untuk itu di Arduino-nya kita juga menggunakan post. Ini saya jelasin deh biar jelas ya. Jadi untuk mempublish data kita gunanya seperti ini. Post request IoT adalah yang ada di sini ya. IoT sama ya, IoT. Lalu HTTP 1 min 1 ini standar ya. Lalu server name, hostnya server name apa itu? Host server name. Nah ini ya. Jadi saya buat sebuah konstanta ya. Jadi kita buat konstanta di sini. Ini adalah server dari local area network kita. Jadi kita menggunakan area network. Yang kedua, case controlnya CC, accept no case, accepted, authorization basic, dan di sini ada lagi yang cukup menarik adalah basic authentication. Untuk itu basic authentication itu berarti ada proses namanya authentic. Kita bisa lihat proses authentication itu di sini. Jadi dia semacam mana ya? Bentar. Di sini. Nih.
Jadi dari base 64 di encode. Jadi user 1 dan user 1 ini seperti ini, lalu di encode sehingga datanya, sebentar saya coba cari Postman ya. Postman. Nah, ini kalau kita pakai Postman, apa yang disebut dengan authentication. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita pakai authorization dengan menggunakan user 1 nanti hasilnya seperti ini konten. Nah, ini basic ini. Jadi ini adalah yang dikirim oleh si Arduino, hasil proses ini, authentication ini, hasilnya jadi seperti ini. Jadi sama persis seperti ini. Supaya apa sih pakai ini? Jadi outputnya hasilnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan base 64 encodes auto username dan authentication password, dia akan mengirim formatnya seperti ini, yang di sini. Sehingga di Node-RED-nya kita bisa lihat cek user authentication. Kita bisa lihat ya. Di sini kita perhatikan di authorization-nya. Untuk mengetahui apakah username dan passwordnya sesuai dengan yang kita namakan di sini, maka kita menggunakan buffer. Jadi message request get authorization, ini authorization ya, itu lalu di split. Yang 0 sebelah kiri username dan yang sebelah kanan adalah yang punya password. Sehingga kita bisa bandingkan apakah username yang dikirim oleh yang dipublish ke sini ya, ke Node-RED, itu sama nggak sih dengan username yang kita tentukan. Dalam hal ini adalah user 1 dan password user 1. Kalau sama, maka status code-nya 200, lalu statusnya save. Tapi kalau berbeda, maka statusnya 401 dan status code-nya 401 dengan payload-nya not safe. Nah, kalau dia nggak cantumin nih, kalau nggak dicantumin, maka kita kasih tahu ke dia bahwa kita butuh authentication basic. Jadi kita jawab dengan authentication basic. Jadi di sini proses ini akan kita bisa lihat ya. Kita lihat visual monitor. Nah, respon from Node-RED oke, status save. Jadi proses yang dilakukan oleh Node-RED ini, yang ini dia. Jadi status code 200 oke, itu dia yang bikin sendiri nih Node-RED nih. Lalu statusnya save. Jadi ketika si Arduino publish data ke Node-RED, jadi dari sensor ini dikirim ke Node-RED, maka itu prosesnya disebut dengan post. Lalu si Node-RED meresponnya dengan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya sama, username dan passwordnya sama dengan seperti yang ada di sini, user 1 dan user 1, maka dia akan menjawab dengan status code 200 dengan payload status save. Oke. Tapi kalau dia tidak sama, 401 not save. Gitu. Nah, kalau nggak sama, makanya dalam hal ini kalau kita lihat di sini di kolom berikutnya, maka jawabannya ada dua. Message ya, return message. Ini kirim ke respon ke Arduino. Maka di sini kita lihat kalau status code-nya 200, artinya username dan password-nya betul, maka yang terjadi adalah kita melakukan proses penyimpanan ke tabel tag log. Jadi kita bisa lihat di sini.
Jadi kalau misalnya statusnya 200, maka yang terjadi adalah kita melakukan proses, kita mengambil flow gate ya. Flow gate karena di sini kita ketika dapat data, kita sudah menyimpannya lewat mode flow set. Jadi data yang dikirim oleh Arduino ini kita save ya, seperti ini. Flow set temperature dan flow set humidity. Jadi dia pada saat melakukan proses penyimpanan di sini, save data to device, maka yang dibaca adalah flow gate. Jadi flow set untuk menyimpan, flow gate untuk mengambil datanya. Kalau kita simpan di ID 1 dan kita insert into tag log ya, kita bisa lihat nih, dijelasin. Insert into tag log. Tag log adalah sebuah database, sebuah tabel yang kita bikin yang berisi kolom ID, date time, data value, post to server. Datanya seperti ini. 1 date time, data value. 1 apa sih? 1 menunjukkan itu adalah temperatur, ID 1, dan ID 2 adalah humidity. Lalu kita insert ke tag log. Nah, di sini kita perhatikan bahwa date-nya kita ambil dari date event ini ya. Jadi bukan date dari Arduino, tapi date dari Node-RED. Lalu kita pecah menjadi message 1 dan message 2 untuk dilakukan proses penyimpanan data ke database yang kita punya. Di sini settingnya, alamat IP-nya, database-nya, lalu kita simpan di sini. Oke, jadi ketika Arduino membaca sensor, ya kan, kita membuat penting banget nih ya, bahwa proses yang kita kirim ke Node-RED itu bukan string. Mohon dicatat ya. Ini adalah formatnya JSON. Begini cara membuat JSON-nya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu stringnya. T ini adalah temperatur dan H ini adalah humidity yang kita ambil lewat menu ini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini. Jadi kita pakai DHT get temperatur, lalu hasilnya kita bikin string ya. Karena ini string, makanya kita stringkan dulu T dan H. Lalu kita nggak bisa kirim dalam bentuk string ke lewat URL ini, tapi kita harus bentuknya char. Cara membuat char itu pertama-tama kita bikin dulu post nama variabel dengan post data. Lalu di sini kita tentukan berapa jumlah ini kan apa namanya, alokasi ya, alokasi memorinya gitu loh. Untuk char itu berapa banyak? Berarti kita menggunakan length. Nanti di sini ada, dia bisa menghitung berapa jumlahnya di plus 1. Lalu kita bikin data yang string ini kita jadikan char. Data to char array dengan length seperti ini, sebanyak ini. Lalu nama charnya adalah post data. Kemudian untuk menghitung berapa panjang post data ini, kita menggunakan string length. Jadi bukan menggunakan length ini, tapi string length, karena ini adalah char, tipenya char. Baru kita masukkan di sini. Jadi post data di sini kita masukkan ke body. Untuk konten length-nya ada di header, karena di header itu membutuhkan informasi berapa panjang data body yang kita kirim. Sehingga salah satu perbedaan antara menggunakan sistem ini dengan ThingSpeak contohnya ya. Kalau ThingSpeak itu dia adanya di post request, artinya dia lewat URL. Jadi data temperatur, humidity ditaruh di URL. Tapi kalau URL itu apa sih? Nah, URL itu ini URL gitu. Tapi kalau di aplikasi ini, data yang kita baca itu disimpan
di dalam body. Jadi cukup bisa panjang ya kalau body ya. Oke, jadi dari sensor dibaca lalu lewat HTTPS dengan basic authentication kita publish ke Node-RED. Di Node-RED ada sebuah aplikasi yang menangkap request ini, lalu dia mengecek apakah otorisasinya betul. Kalau betul statusnya 200, kalau salah 401. Atau kalau memang dia nggak bawa header maka dia masuk ke 403. Kemudian baru di-save ke database. Sehingga kita bisa lihat data ini akan terus bertambah dan bertambah terus. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkannya ke dalam dashboard web. Maka kita menggunakan yang namanya Nest. Kita menggunakan Nest Style. Nest Style itu beda ya dengan widget yang ada. Dia menggunakan ini template. Jadi adanya di template. Jadi dashboardnya menggunakan UI template. Mana tuh? Ini. This template widget can any valid HTML and Angular material directive. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat contohnya temperatur ya, maka div ID temperatur kita copy ya. Oke, nah di sini, jadi dia menggunakan SVG di sini tuh, add event listener dan sebagainya. Jadi kita berbeda dengan aplikasi lain di mana kita sudah dibikinin. Maka kalau misalnya di luar itu kita menggunakan template. Jadi ada create SVG element untuk dimanipulasi oleh JavaScript. Ini stylenya ya, kalau misalnya kita dalam membuat website adalah HTML-nya. Mana HTML? Ini HTML-nya. Nih. HTML. Lalu ini style, lalu JavaScript. Ini semua adalah scripting style ya. Jadi kita bisa lakukan ini lewat menu template juga lah update. Nah ini prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat UI-nya bentar ya hasilnya. Coba kita lihat. Nah ini. Di sini adalah kita menggunakan widget yang dari template. Jadi full HTML, CSS dan JavaScript. Dan ini untuk mengirim datanya kita menggunakan seperti ini. Jadi kita bikin topik, lalu data payloadnya adalah dalam bentuk data seperti ini. Data seperti ini. Jadi ada ambient temperatur, target temperatur. Jadi kayak JSON lah ya. Datanya dalam bentuk JSON ya. Setelah itu dikirim ke sini. Jadi data ini yang temperatur atau yang humidity itu bentuknya adalah JSON. Ketika dikirim ke sini maka dia masuknya adalah ke JavaScript ini. Jadi prosesnya itu ada data payload ambient temperature. Ini data payload ambient temperature adalah yang dibaca dari aplikasi ini. Jadi inisialisasinya di sini Nest adalah sebuah nama, masuknya seperti itu, ambient temperature. Jadi data
dia bacanya ke pilot. Kalau untuk last update, kita dapetin dari mana? Dari datetime. Jadi ini adalah kita request data ya, view last log. Di sini ada view last log. Artinya kita ingin menampilkan informasi terakhir. Di sini jam 00, berarti informasinya adalah jam 00. Nah, dengan suhu 30, humidity 99. Sehingga kita bisa lihat di sini 30.5, ini 99. Yang datanya dibaca oleh ini. Ini adalah dibaca dari last log. Lalu yang chartnya, karena chartnya itu bisa kita gunakan, misalnya kita mau lihat per tanggal 25 ya, maka kita bisa lihat datanya ke sini. Kalau kita mau lihat tanggal 24, nah ini, jadi dari tanggal 20, ini cara bacanya gini, 23, ini tanggal 23 ini. Kita bisa ganti tipenya humidity. Nah, ini contohnya adalah untuk data humidity. Jadi kalau kita mau lihat sampai tanggal 24, nah ini ya, untuk di jam 00 ya. Lalu kita lihat temperatur seperti ini. Nah, proses ini adanya di sini. Pertama-tama kita akan set data point, artinya kita milih apa sih yang mau kita baca, temperatur atau humidity. Yang kedua, dari tanggal berapa sih? Ini kita namain form. Lalu sampai tanggal berapa? Namanya to. Proses inputan tadi disimpan ke dalam flow set. Jadi kita menggunakan flow set. Flow set data point, flow set data 1, flow set data 2. Jadi kita save ke variable. Nah, ketika user menekan refresh, ketika refresh ini ditekan, maka kita melakukan proses baca data. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kalau kita lihat lagi. Jadi ada select data format, select date format, view early, dan sebagainya. Kita bisa coba lihat ya. Kita query ya. Kalau kita lakukan query ya di sini. Oke, select data format, jadi sampai sini aja ya. Maka hasilnya seperti ini. Jadi dia menampilkan data seperti ini. Ini where ID sama di sini ada where Hourly ID sama dengan kita ambil satu aja deh. Jadi where kita tampilkan di sini sama dengan satu. Jadi ketika kita klik, maka adalah tanggal 1 ini. Jadi tanggal 23, 24, ini oke. Di sini 24, 23 dan seterusnya. Lalu ditampilkan ke dalam dashboardnya Node-RED. Sehingga kita bisa lihat kalau misalnya ini kan tanggal 23, kalau kita sampai tanggal 2 ini, maka dia akan bisa seperti itu. Jadi kita bisa melihat apa yang mau kita tampilkan, dan bisa kita lihat lagi temperatur. Jadi Arduino mengirim sensor dari DHT ini setiap 5 detik sekali. Proses pengiriman data yang dikirim oleh Arduino ke server ini menggunakan HTTP REST ya. Dalam ini bentuknya POST. Dan yang kita harus perhatikan di sini adalah bahwa ini menggunakan basic authentication, sehingga kita
perlu untuk menggenerate encode dari user 1 user ini supaya jadinya seperti ini. Karena kalau kita tidak menggunakan autentifikasi, maka si Node-RED akan menolaknya. Cara menolaknya adalah dia lihat di sini. Kalau misalnya ada proses pengecekan di sini, kalau misalnya nggak ada authentication, maka dia bikin statusnya dibikin 403. Kalau username dan passwordnya salah, maka dikirim adalah 401. Dan pastinya datanya nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena dia ngecek dulu apakah status code-nya sama dengan 200 atau enggak. Kalau sama dengan 200, maka dilakukan proses penyimpanan data ke database. Disimpannya di taglog. Oke, selanjutnya setelah database tersimpan, maka kita akan menampilkan dashboardnya. Dashboardnya kita bagi dua. Kita menggunakan nest style yang jadi tidak menggunakan yang ada di sini, tapi kita menggunakan dalam bentuk template SVG. Sedangkan last update kita menggunakan Node-RED yang ini. Jadi kita bagi dulu ya, seperti ini. Kemudian baru kita tampilkan. Kalau untuk chartnya kita menggunakan apa yang mau kita lihat. Jadi misalnya kita mau lihat humidity tanggal 23 sampai tanggal 25, maka dia tampilkan humidity. Atau kita mau lihat temperatur, maka dia akan tampilkan temperatur. Proses ini berarti ada proses di mana kita mencatat dulu data point yang mau dibaca, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ketika tombol refresh ditekan, maka ada proses di sini. Proses untuk select, proses untuk mengambil query data. Ini. Data ini kemudian responnya, hasilnya dibikin ke chart. Nah, ini cara mencatnya begini. Kita bisa lihat ya. Nah, chartnya seperti ini. Jadi pertama kita hitung dulu nih, jawaban dari server tuh ada berapa banyak. Kalau di atas 0 berarti ada datanya, maka kita akan bikin seperti ini. Tapi kalau nggak ada berarti 0, kosong. Makanya jangan heran kalau misalnya kita bikin yang nggak ada di datanya. Misalnya kita bikin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, maka dia akan menjawab tidak ada data. Bagaimana dia bisa tahu tidak ada data? Karena dia mengecek dulu nih, apakah ada record yang dijawab atau enggak. Kalau ada record yang dijawab, maka dia lakukan ini. Tapi kalau nggak ada, berarti payloadnya blank, kosong. Maka kita cek nih, apakah empty atau enggak. Kalau if not empty artinya tidak kosong, maka dia akan tampilkan ke ini chart. Tapi kalau ternyata kosong, maka kita akan bikin kotak dialog yang sifatnya informasi, yang judulnya tidak ada data. Lalu kita klik tampilkan di sini. Kita memilih yang OK cancel dialog, sehingga kita bisa lihat ketika kita melakukan suatu request database dari tanggal yang belum ada, maka jawabannya adalah tidak ada data. Tapi kalau datanya ada, maka dia bisa langsung eksekusi. Dia langsung tampilkan. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya bagaimana kita membuat sebuah aplikasi IoT. Jadi dalam hal ini kita punya sensor dibaca lalu dipublish melalui protokol HTTP REST dengan menggunakan basic authentication. Lalu Node-RED menangkapnya, kemudian menyimpannya ke database, dan dari database itu lalu kita tampilkan sebuah dashboard. Di sini adalah dashboard yang real time, artinya data terakhir, sedangkan yang ini adalah chartnya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah data terakhir yang dikirim oleh sensor.
Berapa periodical dia refresh? Kita lakukan refresh per 5 detik sekali. 5 detik automatically refresh. Ini 10.14. Nah, itu ya, otomatis dia refresh sendiri. Sedangkan untuk chartnya, kita menentukan lewat apa yang mau kita lihat, tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita refresh. Nah, ini bisa terjadi karena kita melakukan proses request lewat database. Nah, di sini perhatikan pada saat kita build chart, maka kita menggunakan new date message valid date time. Karena message valid date time ini diasumsikan sebagai string. Jadi harus dikonversi menjadi date dengan cara ini. Lalu kita tampilkan di notepad. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita membuat sebuah IoT platform dengan menggunakan Node-RED, di mana sensor yang kita kirim itu menggunakan HTTP REST, tidak menggunakan MQTT atau tidak menggunakan Azure IoT Hub atau Google Cloud IoT Platform dan sebagainya, tapi kita menggunakan platform sendiri yang sifatnya on-premise, sehingga kita bisa memanipulasi datanya dengan lebih luasa untuk mencari apa yang mau kita tampilkan. Oke, untuk itu silahkan download aja langsung. Source-nya ada di kolom keterangan, ada di deskripsi, lalu coba sendiri. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.